Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlin Amurwati dengan nomor induk mahasiswa 8602111081. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD modul ketiga makanan dengan judul pengamatan struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah alat tulis, yang kedua ada krayon, dan yang ketiga gambar sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Ini dia hasil gambar struktur sistem pencernaan. Untuk selanjutnya, saya akan mengurutkan dan menjelaskan struktur sistem pencernaan dari mulut hingga anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Fungsi lidah, organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa, sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fungsi fundus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Fungsi pilorus. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran chyme dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Fungsi duodenum untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Fungsi rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang mengontrol pengeluaran feses dari tubuh. Organ ini terdiri dari otot internal dan otot eksternal. Fungsi lapisan. Lapisan atas anus berfungsi untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat, gas, atau cair.
Fungsi otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Dari percobaan mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.